semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita sharing masih di seputar asam lambung, gut anxiety, psikosomatis. Buat yang baru bergabung silahkan subscribe, like, komen videonya, kemudian share dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video saya yang berikutnya. Dan pastikan kalian mendengarkannya dengan rileks dan santai ya teman-teman. Semoga kalian bisa termotivasi ya dengan pengalaman-pengalaman saya. Sebelumnya memang saya bukan ahli kesehatan ya teman-teman, tapi saya coba untuk membagikan pengalaman saya. Siapa tahu ya teman-teman bisa termotivasi dan juga bisa mengikuti ya, biar semangat ya teman-teman untuk sembuh dalam 1 bulan. Sesuai janji saya ya, saya akan membagikan pengalaman saya bagaimana caranya agar kita bisa sembuh anxiety dengan hanya 1 bulan ya. Nah, kecemasan atau anxiety itu memang faktor penyebabnya itu banyak ya teman-teman. Yang pertama nih, ada memang yang benar-benar si kecemasan itu diawali memang dari psikisnya penderita ya, psikis yang terlalu mendalam memikirkan sesuatu atau karena akibat trauma atau akibat persoalan hidup lah. Tetapi yang saya mau bahas ini memang hanya dari memang gut ya, asli dari gut yang menimbulkan sensasi, kemudian si sensasi itu membuat kita itu takut ya teman-teman, membuat kita cemas, membuat kita merasa gelisah. Ini yang saya mau bahas itu tentang ketakutan kita memang yang awalnya dari sensasi gut ya. Nah, pengalaman saya dulu nih, setelah saya melakukan 3P itu ya, memang setelah dijadwalkan dari sebulan itu saya harus sembuh, memang harus diseimbangkan ya teman-teman dengan pola pikirnya. Pola makan sudah dibenerin kan, di video saya yang kemarin pola hidup udah dibenerin kan teman-teman. Nah, ini dari pola pikir kita ya, yang dari pola pikir kita yang harus diperbaiki nih buat cemas yang memang ketika anxiety itu sangat berlebihan ya. Seperti ini teman-teman, waktu penerapan 3P itu 1 hari itu, waktu 1 hari saya kan selalu tulis tuh sensasi apa yang saya rasakan. Waktu hari pertama memang saya merasakan badan itu riang ya teman-teman, mungkin masih radang ya tenggorokan saya. Memang ketika setelah saya dalam penerapan 3P itu kan saya udah membenahi diri ya, benahi pola makan ya sama pola hidup itu, tentang makan yang tepat waktu, tidur yang 8 jam, kemudian mengencangkan otot esofagus, latihan setiap hari begitu ya. Memang dalam 3 hari itu setelah saya menerapkan 3P itu dan kemudian saya minum herbal dari temulawak itu, sensasi di sensasi yang panas dada itu, yang tenggorokan terasa ganjel kayak gitu, tenggorokan sakit, ulu hati sakit itu hilang. Pokoknya dalam penerapan 3P dalam 3 hari itu sensasi-sensasi di dada itu hilang ya teman-teman, hilang pokoknya. Nah, itu gunanya ya kita menjalankan pola hidup itu ya, dengan makan yang tegak, dengan setelah makan, maksudnya setelah makan kita duduk yang tegak, setelah makan kita tidak tiduran. Pokoknya itu
dalam penerapan 3P itu ada ya perbaikannya itu jauh lebih besar ya, lebih terasa gitu. Soalnya saya tidak merasakan lagi di dada itu ada sensasi ya teman-teman. Nah, berkurang juga ya kecemasannya setelah penerapan 3P itu. Nah, kemudian ada di hari keempat ya, di hari keempat ada sensasi di tangan saya ya, di tangan. Dan jalan tuh saya masih agak, menurut saya nggak seimbang ya, tetapi kadang saya suka bertanya nih sama anak sama suami gitu, kak, ini mama jalan bener nggak sih kelihatannya gitu, sempoyongan nggak sih? Ya, anak saya bilang itu mah cuman perasaan mama kali, itu mama kayaknya jalan biasa aja kayak gitu. Nah, itu sensasi jalan nggak seimbang itu saya tuh memang merasakan ada perasaan cemas dan takut, tapi saya berusaha untuk melawannya ya teman-teman. Kita memang harus melawan sensasi itu ya, karena kalau di rasa-rasa, kalau kita tidak melawan, sensasi itu akan lama hilangnya. Saya coba lawan ya teman-teman, walaupun jalan masih goyang-goyang nggak seimbang kayak gitu, saya tetap ya setiap hari itu ke pasar ya. Pasar, rumah saya deket pasar, jadi saya tuh bisa jalan kaki ya, hitung-hitung olahraga gitu ya. Saya lawan rasa takut saya, rasa cemas saya, takut jatuh atau takut ini itu saya hilangin. Pokoknya saya ingin sembuh. Saya nggak peduli ada polisi teriak-teriak, ada ambulan lewat terus dari jalan, terus ada mobil yang semprot-semprot itu. Saya nggak peduli, pokoknya saya jalan ke pasar ya, ke pasar. Kemudian belanja, saya nggak peduli orang mau bilang apa tentang saya nggak peduli orang mau katakan saya itu jalannya lemes, pelan apa gimana, nggak peduli. Saya tuh lawan teman-teman, karena saya tuh ingin bener-bener sembuh. Saya nggak peduli, saya nggak mau ngerasain takut jatuh atau pingsan, nggak peduli. Pokoknya saya harus sembuh. Saya jalani ya, belanja, habis belanja saya paksain saya tuh masak ya. Yang tadinya kan saya waktu sakit gak masak ya, saya usahain saya tuh aktivitas, pokoknya aktivitas sambil jalanin 3P. Saya jalanin juga aktivitas ya, saya masak pokoknya. Dan di dalam hati ya, dalam pikiran kita tuh diafirmasikan ya, walaupun dengan keadaan lemas, cemas, tapi tetap saya afirmasikan dalam diri kita, saya baik-baik saja, saya tuh gak kenapa-napa, saya tuh pasti sembuh. Ini sensasi doang, ini sensasi orang-orang GERD seperti ini semua sama, bukan saya doang. Saya terus afirmasikan, dan akhirnya sensasi seperti jalan gak seimbang, goyang-goyang kayak gitu tuh dalam waktu 7 hari tuh penerapan 3P hilang teman-teman. Saya tuh jalan udah kembali seperti bener lagi ya, nggak goyang-goyang tuh. 7 hari itu hilang sensasi itu. Nah, kemudian ada sensasi lagi di perut ya, perut bawah tuh panas, di perut bawah itu. Saya tuh takut juga tuh, tapi tetap saya lawan. Ada sih kepikiran takut kena penyakit yang bahaya ya, takut gimana. Tapi saya pernah waktu dirawat, saya pernah nanya emang ke suster, itu suster ya, memang susternya nggak ada pikiran ya. Orang sakit cemas tuh ngomongnya nggak enak ya di dengernya gitu, ngomongnya tuh kayak ini kena penyakit ini. Makanya tuh saya tuh buru-buru tanyain langsung dokternya. Waktu dirawat tuh, dokter saya nggak mau pakai perawat itu lagi, saya nggak mau. Perawat itu tuh ngomongnya bikin cemas, bikin nggak enak kayak gitu, saya mau ganti. Terus dokternya bilang, kenapa emang
saya terangin kayak gitu-gitu ya. Saya tuh ngerasa panas di perut, tapi susternya bilang kayak gini gitu. Nah si dokter itu juga membuat hati saya tuh nyaman, yang ngomongnya tuh itu nggak apa-apa Bu, itu cuma sensasi, tenang aja, nggak apa-apa, nggak bakal kamu kenapa-napa. Itu juga kan panasnya bukan panas yang panas kayak gitu yang sakit kayak, bukan, itu kan cuman sedikit panas, tapi ibu pikirannya udah kemana-mana katanya. Tenang ibu, makanya jangan banyak bertanya sama orang yang nggak tahu katanya gitu. Nah dari situ ketika saya ada sensasi lagi panas, saya udah nggak takut lagi, udah bodoh itu hal yang biasa aja gitu. Kemudian ada nih sensasi waktu saya mau PMS, nggak tahu ya namanya perempuan kalau mau PMS itu kan moodnya suka naik turun ya. Waktu itu tiba-tiba nih saya tuh keluar rumah. Pas keluar rumah, waduh, ini kepala saya kenapa ya, kok berasa otak tuh kenceng, gimana ya, saraf-saraf tuh tegang kayak gitu. Saya punya pikiran ini takut gila ya, tapi saya coba tenangin diri, dan kemudian saya bilang sama suami saya, oh ya mending ya, mama tuh enggak takut, mama tuh takut gila ya, ayo kita jalan-jalan begitu, kata satu gitu ya. Kemudian suami saya tuh mau nyalain mobil, langsung ngajak saya tuh ke tempat wisata ya, tempat wisata. Sebenarnya di jalan tuh saya tuh keringat dingin, gemeter, takut pingsan, lemes gimana ya, saya nggak peduli. Tapi pernah sih perasaan mau ngomong itu, udah nggak jadi, takut gimana nanti, mending pulang lagi gitu. Tapi nggak saya ucapin tuh ke suami, enggak, karena saya yakin ini cuman sensasi, kayaknya saya tuh nggak kenapa-napa, saya tuh pasti kuat, saya tuh pasti sehat, ke apa kok, ini cuman sensasi doang kayak gitu. Saya lawan tuh teman-teman, saya lawan, dan sampai tujuan tuh emang nggak kenapa-napa teman-teman, nggak kenapa-napa kok, sehat. Walaupun itu perjalanan 2 jam perjalanan. Padahal ketika itu kan saya lagi nerapin 3P ya. Saya coba tuh kan sehari tuh makan tuh, memang saya bawa bekal ya, bawa bekal karena takut telat makan kayak gitu. Dari sana pun saya makan. Nah, akhirnya pas nyampe rumah saya tuh ngerasain, ternyata sensasi-sensasi yang ketakutan itu ternyata nggak bikin tuh saya pingsan atau saya benar-benar bikin kita tuh sakit atau gimana, enggak. Intinya kita tuh memang harus melawan sensasi itu. Ketika di dalam rumah kita takut, kita nggak mau sendiri misalkan ya, terus dicoba. Saya coba untuk fokus juga ya teman-teman, setiap hari tuh kalau lagi aktivitas apa saja saya coba untuk fokus ya teman-teman. Karena dengan belajar fokus kita akan bisa menghilangkan pikiran-pikiran negatif juga ya teman-teman. Dalam penerapan 3P itu memang sangat besar pengaruhnya teman-teman. Sensasi-sensasi itu berkurang ya, seperti sensasi di dada ya, kebanyakan itu sensasi di dada itu hilang ya waktu penerapan 3P itu. Tapi masih ada sedikit-sedikit sensasi yang lain. Nah kemudian sensasi cemasnya ini nih, cemas, walaupun kita dada udah enakan ya, tapi cemas itu masih ada ya, cemas dada, ulu hati udah enak kayak gitulah, makan udah enak, tapi kecemasan itu masih ada ya. Waktu itu saya sekitar penerapan 3P di minggu ke 1 ya, di minggu ke 1. Nah
hilang sensasi di dada, kecemasan masih ada ya. Tapi tetap kita harus afirmasikan dalam diri kita bahwa kita itu akan sembuh dalam 1 bulan. Yakin, tetap konsisten, disiplin, dan yakin. Nah, lakukan 3P dengan benar. Nah, afirmasikan diri kita bahwa kita akan sembuh dalam 1 bulan. Kemudian yang harus dilakukan itu kita harus bisa fokus ya. Teh Yani ngomongnya terfokus mulu, dari video-video sebelumnya fokus mulu. Teman-teman, memang ya waktu GERD itu kan kalian pasti susah untuk fokus ya. Ketika GERD anxiety itu susah sekali untuk fokus. Ketika melakukan sesuatu pikirannya udah jauh ya, kitanya di sini pikirannya udah kemana tahu. Seperti itu biasanya orang-orang GERD. Soalnya saya udah mengalaminya ya. Nah, makanya saya bilang agar sembuh dari GERD anxiety itu kita harus bisa belajar fokus. Caranya ya dalam kehidupan sehari-hari kita lagi jalan, lagi ngobrol, lagi melakukan suatu hal ya, lagi kerja misalkan, kita tuh harus bisa benar-benar belajar fokus terus teman-teman. Walaupun keadaan saat GERD itu memang susah untuk fokus ya, tapi harus terus dilatih fokus kita. Cara yang saya lakukan dulu memang saya dengan cara membaca Quran ya, jadi lebih cepat untuk fokus, cepat ya, belajar fokusnya lebih cepat untuk berhasilnya, karena saya latih mata, hati, pikiran, telinga kita tuh ke situ semua, tujukan ke apa yang kita lakukan. Walaupun kita misalkan sekali 2 kali belum berhasil, tapi tetap kita harus latih terus fokus kita. Ketika kita melihat bunga, pohon, ketika sedang nyapu atau apa ya, pokoknya lakukan fokus ya teman-teman. Apalagi untuk bapak-bapak nih, kalau sedang bekerja, usahakan untuk fokus ya pikirannya. Jangan kemana-mana. Dengan berlatih fokus, manfaatnya sangat besar teman-teman. Dengan fokus kita bisa menghilangkan pikiran-pikiran negatif, pikiran cemas, ketakutan yang gak jelas tentang penyakit, sensasi itu bisa hilang ya. Nah, selain fokus, ada lagi satu hal yang terbesar yang membuat saya sembuh total dalam 1 bulan itu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Saat itu saya nggak sengaja ketemu tetangga, satu ngobrol, dan dia pernah merasakan penyakit GERD anxiety ini sampai nggak bisa bangun katanya begitu, sampai dia tuh makan di situ gitu, sampai dia tuh habis uangnya ya, sampai jual tanah untuk pengobatan penyakit GERD anxiety ini katanya. Kemudian tuh dia tuh karena merasa sudah tidak punya uang gitu, dia kata dia satu ingin dagang, kata dia tuh gitu. Ketika dia ingin jualan ya, pikirannya kan ke jualan mulu, ke modal, ke tempat jualan gitu. Pokoknya pikiran dia tuh jadi ke dagang ya, jadi nggak ke penyakit ya, nggak ngerasain lagi sensasi, nggak takut lagi penyakit tuh kan. Waktu dia tuh mau dagang tuh jadi semangat. Jadi ketika semangat dagang itu dia tuh seperti lupa kena penyakit dia tuh. Nah, dari situ saya jadi buat contoh ya. Oh, ternyata kalau misalkan kita nih lagi cemas, lagi panik, lagi gelisah, itu ketika kita bisa menyalurkan hobi, ketika kita bisa melakukan kesukaan, kesenangan
ya buat kita diri kita ya pasti si anxiety itu bener-bener hilang total kayak gitu. Saya berpikir ke situ ya teman-teman. Jadi saya ikutin. Dulu saya memang saya punya toko udah lama tutup ya gara-gara sakit itu. Tapi pas minggu ke-3 setelah saya ngobrol sama tetangga itu, saya buka lagi teman-teman, walaupun keadaannya masih agak lemes lah gitu, ada perasaan takut kayak gitu, cemasnya tinggi gitu, tapi saya lawan ya, saya ingin sembuh, saya bener nih di minggu ke-4 ini saya harus sembuh kayak gitu, saya harus bisa melawan sensasi cemas. Nah intinya teman-teman, kalau kita bisa fokus, bisa menyalurkan hobi kita bisa mengalihkan sensasi-sensasi dan pikiran-pikiran negatif itu ke hal yang positif, seperti ke hobi, ke apa yang kita sukai, perlahan-lahan anxiety itu hilang teman-teman dengan sendirinya, dan kita bisa melupakan sensasi-sensasi itu, kita bisa melupakan penyakit ini, dan akhirnya kita bisa sembuh total. Itu caranya ya teman-teman, saya tuh bisa sembuh total tuh dengan cara seperti itu. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman, nanti kita lanjut lagi.